Pada saat Pak Jokowi juga udah dicalonkan, lalu kemudian lewat teman saya dipertemukan dengan Pak Jokowi. Saya presentasi ke rumah Pak Jokowi langsung suka. Ayo Mas, bantu saya. Nah kalau untuk next kan ini yang pemilih terbanyak bakalan Gen Z ya Pak ya? Nah ini apa sih Pak yang perlu dipersiapkan? Gen Z ini sukanya kayak gimana Pak? Nah, personal branding seperti apa nih yang politician harus siapkan nih untuk menggait suara Gen Z itu yang kayak gimana? Nah, untuk seperti kasus itu, biasanya saya mohon maaf, saya tidak bisa handle. Gitu ya. Ada banyak itu calon-calon kepala daerah yang menghubungi saya untuk minta bantu. Tapi halo semuanya teman-teman dimanapun kalian berada, welcome back di podcast Sudut Pandang. Kali ini bersama saya Aurora, dan di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Deddy Rahman. Beliau ini adalah seorang praktisi brand politik, CEO Katapedia, dan baru-baru saja juga meluncurkan sebuah buku berjudul Branding for Public Leaders. Nanti kita akan bahas ya Pak ya. Selamat datang ya Pak. Terima kasih sudah mampir. udah diundang juga ke sini. Iya. Nah, Pak Deddy. Boleh dong Pak diceritain gimana sih Pak awal mulanya Bapak tertarik untuk menjadi seorang praktisi politik gitu. Maksudnya kan ini saya baru dengar itu brand politik itu kayak gimana sih Pak? Oke, saya sebenarnya kan tidak sengaja ya masuk urusan politik. Lulus dari ITB itu, saya lebih banyak bermainnya di dunia software. Sampai 15 tahun sebenarnya bermain software. Lalu di tahun 2010 itu 2011, lalu saya dapat tawaran untuk bikin software namanya Media Monitoring. Nah, begitu saya buat software tersebut, ternyata pada saat itu saya sudah agak boring kerja di perusahaan orang lain maksudnya. Jadi saya memang pindah-pindah perusahaan, ada sampai 7 perusahaan saya tuh pindah. Akhirnya saya pikir 2011 saya bikin perusahaan sendiri. Dan modalnya adalah software media monitoring tersebut. Dari situlah kemudian mungkin perlu saya jelaskan software media monitoring ini sekarang sih sudah banyak. Cuma dulu itu masih jarang sekali lah, atau bahkan bilang tidak ada. Jadi media monitoring ini basisnya keyword. Kita ketikkan keyword, lalu kemudian seluruh informasi terkait keyword tersebut yang ada di internet, baik di sosial medianya semuanya, ada Facebook, IG, Twitter, YouTube, dan semuanya, juga di news online, dan blogs, forum, waktu itu ada juga, itu ditarik semua datanya, lalu dibuat ada semacam beberapa analisis. Nah, dari analisis itulah kemudian kita bisa bikin keputusan brand kita ini harus dilakukan apa. Nah, seperti itu. Lalu saya bikin seperti itu, dan itulah yang kemudian dijadiin perusahaan. Jadi saya Katapedia itu waktu itu adalah perusahaan yang melayani software media monitoring untuk kebutuhan memantau apapun sebenarnya, pembicaraan di internet, basisnya keyword. Cuma kemudian pada saat saya menjual software ini ke berbagai perusahaan otomotif, banking, dan lain-lain, mereka surprise karena ini hal baru. Dan mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkannya secara maksimal. Kalau sekarang sih semuanya udah punya. Dan jenis software ini udah sangat banyak. Satu-satunya yang tertarik waktu itu, yang sangat tertarik itu justru politisi. Jadi awal 2012 saya dipertemukan di kantor Pak Bambang Pacul. Panggilannya Bambang Pacul. Kalau nama aslinya Bambang Wuryanto kalau nggak salah. Cuma nama kerennya Bambang Pacul. Saya presentasi software tersebut. Nah, beliau surprise. Dia lihat, wah, bagus ini Mas, ini bagus sekali gitu. Pada saat itu Pak Bambang Pacul lagi mencari sosok untuk jadi calon gubernur DKI Jakarta 2012.
Jadi ini pada tahun 2012. Ahok Anies ya Pak? Nah, belum. Oh sebelumnya ya? Belum. Itu 2017. Ini 2012. Oh ya. Nah, mungkin kamu belum lahir. Udah sih Pak. Belum warga Jakarta. 2012 ini masih SMA, SMP kali ya. Iya SMA. Nah, di situ saya pantau, jadi basisnya keyword kan, saya pantau 20 nama tokoh nasional. Saya pantau nama-namanya, ada Yusril Iza, ada Sandiaga Uno, ada Bu Risma, segala macam. Ada 20 nama, termasuk nama Pak Jokowi. Nah, hasil dari software saya itu diperlihatkan bahwa pembicaraan di sosial media dan pemberitaan online itu memperlihatkan nama Pak Jokowi itu tinggi sekali dibandingkan yang lain. Pada saat masih jadi wali kota Solo waktu itu Waktu ya Pak? masih jadi wali kota Solo. Oh, tahu ya? Padahal masih kecil. Pada saat beliau masih jadi wali kota Solo. Nah, dari situlah kemudian saya kasih rekomendasi ke Pak Bang Pacul. Pak, kalau PDIP mau menang di Pilgub Gubernur 2012 Jakarta, maka harus mengajukan Pak Jokowi. Nah, disitulah mulai saya kecemplung dalam dunia politik. Pada saat Pak Jokowi juga udah dicalonkan, lalu kemudian lewat teman saya dipertemukan dengan Pak Jokowi. Saya presentasi ke rumah Pak Jokowi langsung suka. Ayo Mas, bantu saya. Nah, itulah pertama kali saya membantu politisi beneran di urusan pilkada. Lalu ketagihan. Setiap tahun melakukan proses campaign. Jadi ada analisa big data. Dari analisa big data itu lalu saya membuat kesimpulan, lalu saya buat campaignnya harus seperti apa. Setiap minggu seperti itu prosesnya. Terjebak sampai sekarang. Akhirnya dibuatlah dalam buku. Setiap tahun saya membantu orang politisi untuk ikut memenangkan konsentrasi di pilkada. Gitu. Saya udah baca sedikit sih bukunya ya, lengkap banget dari A sampai Z tentang bagaimana personal branding ini benar-benar bisa membantu politisi untuk sampai meraih suara itu ya Pak. Nah tadi kan juga dibilang tuh, Bapak bilang tadi ketika Pak Bambang mencari calon ya, Bapak mencari siapa nih kira-kira yang paling banyak dibicarakan di sosial media gitu kan. Berarti sepenting itu ya kita melihat popularitas seseorang di sosial media untuk bisa kita ajak nih gitu. Betul seperti itu. Jadi tahapan dalam politik, pemasaran politik atau political marketing itu ada 3. Yang pertama itu popularity, yang kedua likability, kesukaan, yang ketiga itu electability, keterpilihan. Jadi dasarnya semua itu harus populer dulu. Oh gitu. Dan untuk bisa populer, yang paling mudah dicek atau dilakukan kampanyenya di sosial media. Sehingga kita cukup pantau aja pembicaraan di sosial media, kita tahu dia seberapa populer. Nah itu menjadi modal. Karena kalau dia nggak populer, pekerjaan pertama harus mempopulerkannya dulu gitulah. Itu agak lebih sulit ya Pak? Lebih sulit, lebih repot. Tetapi hal seperti itu juga biasa saya lakukan. Ada beberapa orang yang maju ke pilkada itu sebelumnya bukan siapa-siapa. Misalkan dia hanya seorang dosen atau dia hanya seorang dokter bedah. Nggak ada yang kenal kecuali mahasiswanya ataupun pasiennya. Yang lain nggak kenal. Tetapi dengan proses branding yang saya jelaskan dalam buku ini, tiba-tiba kemudian, bukan tiba-tiba sih, karena butuh dengan waktu proses juga ya, dengan juga proses, ada strateginya juga ya Pak ya? Ya, dengan strateginya, ada tahapannya, ada 6 tahapan, di situ saya jelaskan di buku. Itu kemudian di tahapan akhir, dia menjadi sangat populer, sangat disukai, dan begitu ada lembaga survei independen untuk mencari calon wali kota di kantor di kotanya, itu dia dapat meraih bukan hanya 5 besar, bahkan 3 besar. Itu dia membuat jadi sangat-sangat confidence gitu. Oh gitu ya. Baik. Nah ini sih saya penasaran aja sih Pak ya. Tadi kan kalau dari 3 tahap itu popular itu
number one ya, Ya, pertama. yang pertama. Gitu. Jadi ketika si calon ini sudah populer, untuk membuat likability-nya lebih Ya, mudah gitu. ya, supaya disukai ya. Supaya Betul. disukai. Nah, saya tuh pernah dengar gini Pak, bad publicity is still publicity gitu. Jadi ketika ada orang mungkin dia terkenal tapi agak kontroversial gitu, tapi dia sudah populer kan Pak, sudah banyak orang yang tahu. Nah itu gimana Pak? Apakah lebih mudah seperti itu untuk kita balikin nih dia dari yang bad publicity jadi good gitu? Oke. Populernya itu sudah ada modal khusus, walaupun sebenarnya modal itu hanya sekitar, kalau kita ukur itu hanya menyumbang 0,70% dari elektabilitas. Jadi banyak yang sangat terkenal, tapi orang nggak akan mau milih. Nah itu banyak, sehingga butuh prosesnya. Nah dalam proses itu di pengalaman saya, memang kita harus pelajari dulu. Dia dia keterkenalannya itu kan tadi ditanya karena efek negatif ya. Mungkin ada kontroversi apa karena gitu kontroversi ya. apa. Kalau sekedar kontroversi yang kemudian bisa dimaklumi, maksudnya itu bahwa kalau untuk jadi pemimpin masih bisa nanti dimaafkan lah gitu masih ya, bisa sama dimaafkan, publik tidak ya. apa-apa. Tapi kalau kontroversinya itu karena korupsi atau permasalahan dalam urusan moral gitu kan ya, entah selingkuh, pelecehan, apa segala macam, itu sulit dimaafkan oleh bangsa Indonesia, terutama wanita. Iya benar. Itu mereka nggak mau diingat terus ya, akan diingat terus, bertahun-tahun nih, diungkit terus ya Pak. Nah untuk seperti kasus itu biasanya saya mohon maaf, saya tidak bisa handle. Gitu ya. Ada banyak itu calon-calon kepala daerah yang menghubungi saya untuk minta bantu. Tapi sebelumnya saya cek dulu jejak digitalnya. Bahwa dia ada kontroversi, oke, tidak apa-apa. Tapi kalau kontroversinya terkait sama dengan hal-hal yang sangat-sangat negatif, yang itu secara moral, secara attitude nggak bagus, saya juga nggak mau. Kita harus tahu track recordnya juga. Karena nanti kalau sampai saya bantu menangkan, dosanya ke saya juga nanti. Nggak enak, saya rugi kan. Iya benar-benar. Nah seperti itu. Ada beberapa saya tolak. Gitu. Saya cek, nggak bisa ini. Ini kasus korupsinya terlalu banyak, saya nggak bisa. Ini kena kasus terkait dengan urusan tabrak lari, pembunuhan, saya nggak bisa. Benar-benar. Ini kasus urusan KDRT sama istri, ini nggak bisa. Sulit ya. Oke. Jadi tapi kalau sekedar kawin cerai sih masih oke, masih bisa gitu kan. Masih bisa gitu loh. Oke. Berarti memang untuk klien yang mau minta dibantu oleh jasa Katapedia ini juga ada asesmennya juga ya Pak? Ada. Paling tidak urusan dengan yang pertama itu assessment sebelum saya ketemu dengan kandidatnya. Nanti pada saat ketemu dengan kandidatnya ada assessment lagi. Oh gitu. Jadi sebelum saya ketemu dengan kandidatnya, saya lakukan cek jejak digitalnya dulu. Kalau kira-kira aman dan ini saya bantu, baru kemudian saya ketemu dengan kandidatnya. Oh gitu. Begitu ketemu dengan kandidatnya, saya baru kemudian akan melakukan assessment untuk melihat dia punya peluang menang nggak. Nah, dia punya peluang nggak. Ada sesuatu yang menarik nggak dari dirinya agar kemudian saya tonjolkan, saya expose, saya besarkan, saya bikin bersinar sehingga banyak yang menyukainya. Tapi kalau itu nggak ada, sulit. Kemudian saya juga cek, dia bisa diajak kerjasama nggak, berkoordinasi. Karena pasti saya harus minta dia melakukan ini, melakukan itu. Nah, kalau kemudian dia terlalu besar kepala, gitu kan ya, tidak dia bisa diatur. Nggak bisa diatur, maka saya juga nggak bisa bantu. Karena nanti semuanya percuma apa yang dilakukan teman-teman, gitu kan ya. Kita sudah siapkan personal brandingnya, tapi kemudian dia tidak mau mengikutinya. Makanya saya usahakan personal branding itu memang sesuai banget dengan DNA karakter dari orang tersebut. Nah ini kita sebenarnya udah ngobrol panjang lebar, tapi sebenarnya kita belum membicarakan apa itu sebenarnya personal branding, Pak. Seperti apa sih sebenarnya personal branding itu tuh apa? Apakah setiap orang tuh sudah punya brandingnya masing-masing, kemudian kita tonjolkan, ataukah saya kayak pengennya
dikenal sebagai orang yang seperti ini. Saya mau bentuk diri saya punya personal branding seperti ini. Atau seperti apa sih sebenarnya personal branding itu? Oke. Kalau personal udah tahu ya. Yang belum tahu kan brandingnya sebenarnya. Branding ini sebenarnya proses yang membuat seseorang itu, personal itu terlihat atau memang benar-benar dianggap bernilai. Jadi fokusnya itu di value-nya. Jadi bagaimana kita membuat orang itu terlihat value-nya, terlihat nilainya. Targetnya apa? Targetnya agar orang trust dengan orang tersebut. Itu target akhir dari branding. Sama sebenarnya kalau Mbak Aurora kan Muslim ya. Ini juga yang dilakukan oleh persiapan Nabi Muhammad menjadi nabi. Pada saat dia usia sebelum mencapai 40, maka ada proses personal brandingnya. Dia sebagai pengusaha yang jujur gitu kan ya. Dia sebagai orang yang amanah gitu. Sehingga value-nya makin meningkat dan orang percaya. Lalu kemudian dia dikasih gelar Al-Amin. Al-Amin itu kan yang terpercaya. Al-Amin itulah sebenarnya target akhir semua proses branding, terutama personal branding. Sehingga saya akan sangat menolak mentah-mentah para caleg gitu kan ya, yang menyebarluaskan spanduk baliho di mana-mana tanpa lebih dikenal dahulu, tanpa lebih disukai dulu, tanpa lebih dipercaya lebih dahulu. Karena itu menurut saya tidak sesuai dengan sunnah Nabi gitu. Ini branding syariah ini berarti. Nah itu targetnya sebenarnya personal branding itu. Bagaimana kita terlihat atau siapapun yang akan membangun personal branding itu terlihat memiliki manfaat dari value yang dia punya sehingga dia dipercaya terhadap sesuatu. Seperti saya misalkan, saya membangun branding saya sebagai praktisi brand politik. Saya berharap kemudian politisi percaya pada saya untuk membantu beliau dalam mencapai target-target politiknya. Nah, seperti itu. Begitu juga di yang lain-lain gitu kan ya. Nanti tergantung teman-teman ini nanti kira-kira dia ingin dipercaya sebagai apa. Nah, mulai dari situlah dibangun pelan-pelan kebermanfaatannya, nilainya, sehingga orang makin lama makin percaya, oh iya, dia cocok untuk ini gitu. Kayak gitu. Kira-kira begitu branding. Jadi apa yang sudah ada di diri dia yang valuable dan bisa dipercaya itu di branding gitu ya Pak ya. Nah itu kita buat bersinar. Nah itu tuh berarti dari konsultan tuh juga harus tahu ya, maksudnya value si calon ini apa aja. Nah itu gimana Pak? Jadi biasanya cara tahunya tuh, Pak? ada proses assessment, kita interview. Oh gitu. Ya, ada kita sekitar 50 sampai 70 pertanyaan. Jadi lebih lama dari podcast ya. Banyak juga. Sampai kita tahu gitu kan, kita tahu lebih dalam. Gitu. Bapak ini cocoknya, politisi ini cocoknya kita branding sebagai ini. Biasanya kalau kita sudah lakukan interview, kemudian kita perlihatkan hasilnya, Pak kita akan buat Bapak seperti ini, nanti sosmednya, nanti kontennya terdiri dari ini. Biasanya mereka surprise. Karena berbeda sama yang bukan mereka berbeda. Apa gimana? Mereka melihat kok ada yang lebih paham dirinya daripada dirinya sendiri gitu. Itu kan mereka surprise gitu. Iya Mas, saya cocok banget itu, saya mau banget seperti itu. Selama ini tidak disadari oleh mereka sendiri gitu ya Pak gitu. Itu yang kita lakukan. Dan itu pertanyaan-pertanyaannya ada di buku tersebut. Nah ini berarti lengkap ada di sini semua. Kalau penasaran ya, ini apalagi tadi ada 6 langkah itu ya Pak? Ya, itu ada prosesnya itu. Bagaimana dari yang nggak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, dari zero itu menjadi hero lah ya, menjadi sangat terkenal. Itu ada 6 langkah. Nah itu saya buat di situ, saya buat penjelasannya secara ringkas, lebih banyak contoh-contohnya, contoh-contoh kontennya. Di situ bisa dicek ada 115 link video. Jadi selama membaca buku ini harus pegang handphone. Iya, karena ada barcode untuk nge-scan ke ininya ya.
Saya berusaha membuat buku yang tidak membosankan ya. Iya, jadi langsung ada penjelasannya contoh. singkat, lalu kemudian ini contohnya, penjelasan Iya, singkat, ini contohnya gitu. Iya, menarik Biar sih. paham dan mudah diikuti. Betul. Biasanya kalau udah ada contohnya dibanding kita baca aja tuh lebih gini. Nah, kuliah kan gitu ya. selalu minta contohnya, Pak. Betul. Nah, terus Pak, kalau branding untuk politisi gitu, perbedaannya apa sih Pak? Kalau kita mau nge-brandingin politisi atau mungkin kita mau nge-brandingin public figure lain atau mungkin brand-brand atau jasa yang lain, itu perbedaan terbesarnya ada di mana Pak? Atau tantangan terbesarnya itu ada di mana sih Pak? Kalau politisi dibandingkan dengan profesi yang lain, nah, sebenarnya bisa cek, bisa googling ya, sama riset yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, profesi mana yang paling tidak dipercayai, maka yang tertinggi adalah politisi. Itu yang kemudian menjadi tantangan saya. Jadi kalau kemudian politisi aja bisa saya bantu kok brandingnya, masa yang lain enggak gitu kan. Ini yang paling sulit levelnya aja. Level paling sulit gitu loh. Nah, itu niatnya seperti itu gitu lah. Kalau terkait sama branding produk ataupun jasa yang lain, nah mereka lebih mudah terukur karena target setiap branding produk dan jasa itu adalah sales, selling gitu kan ya, penjualan bulanan. Hasil dari branding ini bisa diukur langsung dari penjualan. Kalau ini hasil akhirnya, Kalau itu ini menentukan ya Pak ya. akhirnya proses branding bisa dilakukan 1 tahun, untuk pencoblosan hanya beberapa Sehari menit gitu ya, dan hari itu. Nah itu tantangannya luar biasa. Kalau kemudian produk dan jasa, kalau bulan ini nggak kecapai targetnya, kita bisa kejar bulan depan. Betul. Kalau masih turun, kejar lagi bulan depan, masih bisa. Ya. Tapi kalau personal branding untuk politisi, begitu sudah kalah, Sudah ya, 5 berarti tahun udah. lagi. Iya. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi, tapi brandingnya tetap bisa dibangun dari tetap ini kan bisa. Pak ya, nggak hanya pas masa kontestasi. Enggak, harus tetap dipertahankan. Ya. Kalau enggak, nanti hilang. Benar. Orangnya hilang. Akan muncul politisi-politisi yang baru. Makanya panggung untuk setiap politisi yang kalah di pilkada itu harus segera dibuat. Ya, tapi dalam masa itu tuh mungkin nggak sih Pak personal brandingnya ini digeser gitu, kayak mungkin dia ini tokohnya terkenalnya agak-agak keras gitu ya misalnya, tapi kok ternyata kayaknya kurang menarik nih, kurang dipercaya nih, malahan kita geser nih, dia agak-agak lebih apa ya, friendly gitu, lembut. Oh ya, itu sangat tetap bisa memungkinkan. dirubah-rubah gitu ya Betul, Pak ya. tetap bisa dirubah-rubah. Jadi sebenarnya perubahan itu tergantung dari audiensnya. Jadi netizen yang kita targetkan atau calon pemilih kelak nanti yang kita targetkan itu siapa? Ya kan? Kalau kemarin mungkin milenial, next ini pemilih Gen Z, terbesar di 2024 itu milenial. Tetapi pemilih terbesar di 2009 itu Gen Z. Dan perilaku mereka beda. Channel yang akan menghubungkan mereka juga beda. Sehingga itu harus dipelajari. Kalau kemudian ada politisi yang telah berusaha meraih suara dari milenial, nah sekarang dia mestinya agak rubah sedikit sehingga yang Gen Z juga mulai tertarik. Ingat loh, politisi itu tidak terlalu harus urusan umur. Jadi usia berapapun politisi itu, asalkan Gen Z merasa relate dengan dia, tidak masalah. Jadi misalnya contoh Pak Bambang Pacul ya, Pak Bambang Pacul itu kan konten-kontennya itu relate sama anak-anak Gen Z, bahkan anak muda, sehingga dia disukai. Berapapun usianya tidak masalah gitu loh. Nah, yang penting caranya. Nah kalau untuk next kan ini yang pemilih terbanyak bakalan Gen Z ya Pak ya. Nah ini apa sih Pak yang perlu dipersiapkan, Gen Z ini sukanya kayak gimana Pak? Nah, personal branding seperti apa nih yang politician harus siapkan nih untuk menggait suara Gen Z itu yang kayak gimana? Itu sudah ada juga di bukunya. Ada di bukunya juga. Ada bab khusus. Ada 3 hal yang harus kemudian diperdalam. Yang pertama itu politisi harus bikin konten-konten yang relevan dengan Gen Z. Gen Z itu tertariknya di apa sih? Ada urusan kuliah, ada urusan percintaan, ada urusan kos-kosan, ada urusan persiapan pekerjaan, ada urusan macam-macam. Itu yang relevan terhadap Gen Z. Maka politisi juga harus masuk ke daerah-daerah yang relevan.
Nah, berikutnya setelah dia relevan, itu harus relate. Kalau relevan itu sifatnya ada spektrumnya yang luas, ini yang membuat Gen Z tertarik, spektrum seluas ini. Tetapi ada kemudian yang dikhususkan. Yang dikhususkan ini kan, kalau konten ini berarti terkait Gen Z yang urusan jomblo, urusan percintaan. Nah, itu relate langsung sama dia. Nanti kita bikin konten yang lain yang relate dengan urusan dia, urusan perumahan, cari kerja atau apapun. Nah, itu urusannya relate. Jadi dia harus relevan, spektrum seluruh Gen Z. Kemudian dia ambil fokus-fokus di tertentu supaya relate dengan Gen Z-nya. Dan yang terakhir itu harus disampaikan dengan sangat-sangat sederhana. Istilahnya receh. Iya, justru Jadi, yang receh-receh lebih masuk, iya, bisa lebih mudah masuk. Jadi harus relevan, harus relate, dan harus receh. Tiga itu kuncinya. Oke, jadi itu ya Pak ya. Nah, itu kan sebenarnya gini Pak, mungkin ada politisi yang orangnya serius gitu kan. Tapi kan kita mau menggait Gen Z nih, yang receh-receh gitu kan. Itu sih lebih ke kontennya aja ya Pak ya, isi kontennya aja gitu. Cuman gini Pak, mungkin gak sih ada seseorang membuat branding gitu, tapi kok kelihatannya nih tidak sesuai dengan diri dia dan akhirnya terlihat kayak dibuat-buat gitu Pak. Nah itu gimana Pak cara membedakan, oh ini kayaknya dia terlalu dibuat-buat deh, citranya sebenarnya nggak kayak gitu atau gimana caranya biar tidak terlihat terlalu dibuat-buat gitu, atau memang tidak boleh ada personal branding yang sebenarnya jauh dari kepribadian dia gitu, harus selalu seperti tadi kan ada assessmentnya itu ya. Nah itu gimana tuh Pak? Kalau saya sih memang termasuk aliran branding yang menyesuaikan DNA dari orangnya, gitu kan. Saya sesuaikan. Makanya saya butuh ketemu, saya butuh assessment. Dan kalau branding dia sebelumnya itu berbeda dengan yang saya tawarkan, maka saya kasih tahu konsekuensinya seperti apa, gitu kan ya. Tetapi kan memang ada konsultan lain yang kemudian kayaknya si bapak ini agak sulit kalau branding sesuai aslinya gitu kan ya. Jadi kita harus pakai yang lain, dipermak yang lain, dibuat dipoles gitu ya, agar kemudian bisa masuk ke situ. Nah itu juga masih memungkinkan. Asalkan branding beliau yang lama itu audiensnya kan masih tetap pecintanya ada, lamanya ya, yang penggemar lamanya itu tidak akan hilang, tetap dijaga dan dia kalau dia bikin yang baru maka dia untuk meraih yang baru. Cuma memang itu nggak bisa bertahan lama, satu. Yang kedua akan terlalu terjadi banyak kekecewaan bila bertemu langsung. Pada akhirnya akan terlihat sangat-sangat gitu terlihat, kan, Pak, ya? Akan sangat-sangat terlihat. Dan kalaupun baik menang atau kalah, pasti kembali ke asalnya. Itu yang diharap sih dihindari. Tapi kalau karena satu hal gitu kan ya, kalau berharap dari pemilih dia sebelumnya nggak cukup untuk menang, terpaksa kemudian dirubah sedikit agar pemilih baru ini bisa ikut dan simpati pada dia. Nah itu bisa juga dilakukan. Oke, menarik sekali ya perbincangan ini. Nggak berasa loh ya, hampir 30 menit itu, karena seru banget gitu. Nah masih banyak yang lain ini belum dibicarakan padahal. Yang belum dibicarakan ya. Ini sih bukunya, saya udah baca sedikit juga sih tadi kemarin ya. Memang lengkap sekali gitu yang Bapak jelaskan tadi. Nah gini sih ya, mungkin karena keterbatasan waktu kali ya. Aduh sayang sekali sih ya. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi sih, tapi kita lanjut aja nggak apa-apa ya Pak sedikit. Nah kalau menurut Bapak nih, prediksi masa depan gitu. Sedap sekali. Sosial media kan juga sebenarnya berubah-berubah ya Pak ya, algoritmanya dan segala macam gitu kan. Nah, kalau dari sosial media nih dalam konteks politik ini di masa depan, menurut Bapak gimana Pak? Baiknya gimana? Strategi yang baik gimana? Atau seperti apa kondisinya nanti gitu? Kalau terkait strategi ke depannya, memang harus ngikuti tren yang lagi ada ya saat itu. Bisa saja kalau sekarang mungkin yang lagi naik daun gitu kan ya, yang paling cepat kalau kita membranding itu adalah IG dan
TikTok, terutama TikTok nih. Iya. Karena saya sering pakai TikTok ini buat klien-klien saya. Ada itu yang paling banyak itu, saya nggak pernah iklan di TikTok. Karena politik nggak bisa diiklankan di TikTok. Memang gitu. Tapi saya sengaja pakai TikTok untuk melihat penerimaan ke netizennya sebesar apa. Biasanya kalau di TikTok itu bagus, ada beberapa konten yang jutaan saya buat, ya satu videonya 1 jutaan di TikTok. Itu otomatis di tempat lain, baik di IG, di Facebook, yang lainnya, itu akan bagus juga. Cuma memang saya harus supaya jumlah views-nya sama banyak, harus diiklankan. Kalau TikTok enggak. Kalau TikTok nggak bisa. Enaknya TikTok ini seperti ini. Jadi semuanya organik. Dan ini menjadi alat tes saya untuk melakukan branding terhadap politisi. Ini yang kita bisa lakukan. Dan kedepannya, mohon maaf, tahun depan aja saya juga mungkin kurang paham ya, karena perkembangan kita sosmed ini sangat tinggi. Dinamis dia ya, sangat dinamis. Nah, saya berharap kita bisa tetap mengikutinya. Ada banyak sosial media yang mau masuk lagi ke Indonesia. Oh iya. Cuma masih banyak yang ditahan-tahan gitu kan gitu. ya. Dan itu kalau kemudian memang masuk di 5 tahun lagi segala macam, bisa aja peta sosial media udah berubah dari sekarang. Harus dipelajari lagi Harus yang baru lagi. ya. 10 tahun yang lalu Twitter berkuasa. Iya. Nah sekarang nggak ada apa-apanya. Iya, dibanding Nggak TikTok udah ngaruh jauh. gitu kan. Nggak ngaruh gitu. Betul. Nah, mungkin ada pertanyaan yang terlewat itu adalah, mengapa sih saya bikin buku ini gitu kan ya? Iya betul. Kenapa Pak? Apa yang mendasari Bapak membuat buku ini? Nah, Iya. saya harus katakan terus terang ya, ini agak sedikit menyakitkan. Waduh, kenapa? Karena saya membuat buku ini itu dipaksa karena saya kecewa dengan pemilu 2024. 2024 kemarin. Ini pemilu 2024 menurut saya dari kacamata saya yang ingin politik kita itu bersih, itu paling parah. Jadi money politiknya sangat kencang 2024 itu. Oh gitu Pak. Sehingga para pemenang, politisi yang menang di 2024 itu kebanyakan adalah yang uangnya paling banyak, paling gede. Itu menurut saya berbahaya. Karena kalau sudah dia menang karena uang, pikirannya hanya tentang uang, maka uang negara juga yang nanti diambilnya. Nah, makanya saya buru-buru menerbitkan buku ini. Ini agar setiap siapapun orang yang tidak punya uang sebesar mereka punya, itu bisa memulai brandingnya dari sekarang. Nah, harus branding dari sekarang. Kalau kita membranding 1 tahun atau bahkan 2 tahun sebelum pemilu, terlambat. Pasti kalah dengan yang punya uang sangat banyak. Tetapi kita bisa menang kalau kita membranding lebih jauh lagi, 3 tahun bahkan 4 tahun. Kalau dihitung dari sekarang itu 4 tahun. Makanya buku ini saya buat sangat teknis. Sangat teknis bagaimana mereka melakukan sendiri proses branding tersebut. Tanpa harus manggil saya pun bisa gitu kan ya. Karena seluruh urusan dapur saya jelaskan di situ. Sampai banyak teman-teman saya yang pakar branding terkaget-kaget melihat baca buku ini karena melihat, Mas Ded, ini beneran dapur perusahaan dibuka semua makanya di sini gitu kan ya. Iya Mas, nggak apa-apa. Saya mau semakin banyak orang yang belajar tentang branding. Entah urusan politik ataupun urusan yang lain. Terutama untuk bisnis. Bisnis itu akan sangat bagus kalau branding ownernya itu dikelola dengan baik. Facebook dengan Mark Zuckerberg gitu kan. Amazon dengan Jeff Bezos. Kemudian Bill Gates dengan Microsoft-nya. Apple ada Steve Jobs. Nah, personal brandingnya dibangun dengan sangat bagus. Jadi mau urusan bisnis maupun urusan politik, maka personal brandingnya bisa dipelajari dari buku saya ini. Jadi ini sebenarnya buku tidak hanya berlaku untuk public leaders aja, tapi sebenarnya bisa diterapkan juga kan ya Pak? Itu saya buat public leaders karena memang pengalaman saya di situ. Banyak saya hanya bicarakan pengalaman saya aja. Jadi, teorinya sedikit, praktiknya banyak. Iya benar.
contohnya banyak, praktiknya banyak gitu ya. Karena membangun trust itu juga nggak bisa instan ya Pak ya. Iya, Jadi nggak butuh bisa waktu instan. yang lama. Nggak bisa instan. Kecuali duitnya tak terbatas bisa. Nah itu dalam waktu singkat mungkin orang langsung pilih ya Pak. Oke, bagus sekali sih ini. Jadi bahkan saya aja kalau baca ini mungkin bisa menerapkan personal branding saya ya Pak ya. Sangat bisa. Modalnya udah ada. Iya, nah makanya ini jangan lupa dibaca teman-teman ya. Ini bisa kalau orang pengen beli di mana sih Pak? Berteman aja dengan IG saya. Boleh nanti di share Rahman, IG. Dedi Rahman. Dedi Rahman ntar akan ditulis ya IG-nya. Di IG-nya aja. Oke, nah buat penutup nih Pak ya, last question nih. Pesan-pesan Bapak nih mungkin untuk orang-orang yang udah mulai tertarik ke politik atau membuat branding mereka, apa pesan-pesan Bapak nih mungkin? Ya. Tips-tipsnya seperti apa? Kalau memang dia sangat tertarik urusan politik dan dia juga membenci money politik, apalagi kalau memang duitnya juga nggak ada, gitu kan ya, maka personal brandingnya harus dibangun dari sekarang. Tidak harus personal brandingnya dari sekarang itu terkait sama politik, enggak. Tetapi bisa terkait dengan apapun yang dia lakukan sekarang. Apakah dia hobi mancing? Nggak apa-apa juga personal branding dibuat dari hobi mancing, suka berenang, atau kemudian suka bercocok tanam, atau suka ceramah jadi ustadz. Apapun bisa jadi personal branding. Yang penting adalah konten-konten itu ada kebermanfaatannya, ada value-nya. Jadi walaupun dibuat receh gitu kan ya, tetap ada sesuatu yang bermanfaat. Paling tidak membuat orang lucu juga bagus gitu kan ya, tetap bermanfaat. Sehingga itu terbangun pelan-pelan. Dan semua prosesnya itu ada di buku itu. Di buku di tahap bab terakhir saya jelaskan. Setelah baca buku ini, kalau memang ingin bangun personal brandingnya, apa saja yang harus dilakukan, dipersiapkan tahap demi tahap. Dan saya buat buku ini pakai hardcover karena perkiraan saya kalau benar-benar dimanfaatkan buku ini, dia akan bolak-balik membaca buku ini selama 4 tahun. Iya. Untuk itu bukunya harus kertasnya bagus, lemnya bagus, harus hardcover karena akan terus dipakai sampai 4 tahun. Harus bolak-balik dia melihatnya. Iya. Oke, ya makanya ini saya melihat bagus juga ya, gitu kan. Karena pasti akan terus-terusan dibaca nih, kita akan harus belajar lihat lagi nih gimana dan dari lihat awal contohnya. lagi gitu kan, udah cocok apa belum gitu kan. Betul. Oke. Wah, seru banget sih pembicaraan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak ya udah menyempatkan waktu. Sayangnya waktu kita udah terbatas gitu. Siap. Tapi di waktu yang terbatas ini banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya. Oke, kalau gitu mungkin kita tutup saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga buat Pak Dedi Rahman ya atas insight-nya, tips-tipsnya, bahkan udah menuliskan buku di sini. Ini benar-benar bermanfaat banget sih. Saya ngelihat ini kayak, waduh ini nggak apa-apa ya. Maksudnya ini kan jadi ini kan jasanya Bapak ini, jasanya Bapak nih kalau dibayar kan nggak ada sedikit ya Pak. Tapi ada di buku ini semua. Nah makanya jangan dilewatkan ya teman-teman ya. Mungkin gitu aja. Terima kasih Pak ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dah.